Sebelum diangkat menjadi pelaksana tugas Menteri BUMN, Doni Oskaria pernah menduduki beberapa jabatan strategis. Dari Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia hingga Wamen BUMN. Dan berikut profil singkat Doni Oskaria. Doni Oskaria lahir di Sumatera Barat 26 September 1969. Tahun ini usianya tepat 56 tahun. Sebelum diangkat menjadi PLT Menteri BUMN, Doni menjabat sebagai Wamen BUMN periode 2024-2025. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney periode 2020 hingga 2024. Doni juga pernah menduduki jabatan sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, dan anggota Komite Ekonomi dan Industri atau KAIN. Doni juga tercatat pernah menjadi Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Doni mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan Asian Institute of Management di Filipina. Kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga warganet. Tidak hanya dikeluhkan pelanggannya, kelangkaan juga mengancam pekerjaan para karyawan SPBU swasta. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Sampai pada jual kopi, ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Iya, bunda aja nih nggak bisa isi bensin. Gue sampai nggak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahahi doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhirnya kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Padjadjaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di X, POM swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta, kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BBM SPBU swasta kehabisan stok, namun pemerintah menegaskan kuota impor sudah dinaikkan 10%. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan impor satu pintu lewat Pertamina. Apakah regulasi satu pintu itu menjadi solusi keadilan energi atau justru jebakan monopoli? Kita bahas bersama pengamat ekonomi energi Fahmi Radi di program Sinda Sore yang dipandu rekan Herjuno Syahputra berikut ini. Ya, kelangkaan BBM di SPBU asing itu kan sesungguhnya bukan masalah kuota. Oke. Kalau Bahlil mengatakan diberikan tambahan kuota sampai 110, itu bukan solusinya juga. Jadi saya mencatat itu ya, penyebab utama dari kelangkaan itu ada perubahan peraturan. Yang pertama adalah peraturan yang selama ini SPBU asing itu dalam periodenya itu 1 tahun untuk melakukan proses impor tadi. Nah, yang 1 tahun tadi kemudian diubah menjadi 6 bulan dengan evaluasi 3 bulan tadi. Nah, ini take time itu ya, apalagi setiap 6 bulan dia harus mengajukan izin dan proses perizinan ini kan butuh waktu. Kalau kemudian waktunya
terpenuhi, sementara persediaan sudah nggak cukup, ya terjadi kelangkaan. Oke. Biar ditambah kuotanya, tetap saja akan terjadi kelangkaan itu, Mas Yu. Jadi karena ada gap tadi ya Pak, perubahan peraturan yang tadinya 1 tahun jadi cuma 6 bulan sekarang, seperti itu? Betul sekali. Itu menurut saya yang kerok dari permasalahan kelangkaan tadi. Karena dia butuh waktu gitu ya. Butuh waktu yang tidak cukup. Setelah 6 bulan stoknya sudah habis, sementara izin belum keluar. Pak Fahmi, jadi sebenarnya biang keroknya bukan bicara tadi kuota yang ditambah 110%, tapi jeda waktu yang perubahan peraturan yang dibuat pemerintah itu Pak ya? Betul sekali. Oke. Tapi ini jadi tidak... ditambah 110. Indo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sindosia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.